ได้เป็นเกมที่ง่ายนะครับคราวนี้เราต้องอย่างที่เคยบอกว่าพร้อมที่จะเจอทีมแล้วก็ Halo Sobat Garuda, selamat datang di channel Zona Timnas Indonesia, tempat di mana kita kupas tuntas semua hal menarik seputar sepak bola Indonesia dan Timnas Indonesia. Kali ini kita bakal bahas topik yang cukup panas dan penuh kontroversi, tapi disajikan dengan cara yang ringan dan menarik. Heboh, pelatih Thailand Thawachai Damrong Ongtrakul akhirnya buka suara. Laga yang penuh gengsi, tekanan, dan harapan jutaan pasang mata dari dua negara. Apa kata pelatih Thailand? Apa yang membuatnya khawatir menghadapi Garuda Muda? Yuk kita kupas tuntas di video ini. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe dulu ya, biar kamu nggak ketinggalan kabar terpanas dari dunia sepak bola. Berkelas, Thailand akan bertemu Indonesia di semifinal Piala ASEAN Cup U23 tahun 2025. Dan yang menarik, seorang sosok terkenal dari Thailand, Madam Pang, justru terlihat ketar-ketir menghadapi Garuda Muda. Ada apa sebenarnya? Apa yang bikin manajer tim Thailand ini sampai menggelar konferensi pers darurat? Yuk kita bahas lengkap. Mantap! Raihan Hanan, gelandang muda timnas U23 Indonesia sekaligus pilar andalan Persija Jakarta. Kini ia sedang jadi sorotan bukan cuma karena performanya yang memukau, tapi karena keberaniannya menghadapi tantangan besar Thailand di semifinal ASEAN Cup U23 tahun 2025. Dan yang bikin bangga Raihan Hanan gak gentar sama sekali. Ia justru yakin Indonesia bisa keluar sebagai juara. Penasaran dengan cerita lengkapnya? Yuk simak sampai habis. Serta beberapa berita Timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Zona Timnas Indonesia. Sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Heboh, pelatih Thailand Thawachai Damrong Ongtrakul akhirnya buka suara. Laga yang penuh gengsi, tekanan, dan harapan jutaan pasang mata dari dua negara. Apa kata pelatih Thailand? Apa yang membuatnya khawatir menghadapi Garuda Muda? Yuk kita kupas tuntas di video ini. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe dulu ya, biar kamu nggak ketinggalan kabar terpanas dari dunia sepak bola. Thailand dan Indonesia, dua kekuatan besar di kawasan Asia Tenggara. Kedua tim ini berhasil melaju ke semifinal setelah tampil gemilang di fase grup. Thailand menjadi juara grup C setelah mengalahkan Laos dan Singapura. Sementara itu Indonesia lolos dengan status pemuncak grup A, sebuah grup berat yang juga dihuni Vietnam dan Myanmar. Di semifinal, kedua tim akan bertemu pada hari Jumat 25 Juli 2025. Laga ini tidak hanya jadi pertarungan taktik di lapangan, tapi juga jadi panggung unjuk mental dan nyali. Dan menariknya, dari kubu Thailand, sang pelatih Thawachai langsung buka suara. Ia menyambut laga ini dengan hati-hati, bahkan bisa dibilang agak was-was. Dalam wawancara resmi usai lolos dari fase grup, Thawachai Damrong Ongtrakul mengatakan bahwa Thailand sebenarnya sudah memperkirakan akan bertemu Indonesia di babak semifinal. Dia mengatakan, kami sudah tahu Indonesia akan jadi nomor 1 grup A, tapi kami tidak mau menghindar, kami tetap ingin menjadi yang terbaik di grup kami. Jadi siapapun lawannya, kami siap. Sebuah pernyataan yang terdengar percaya diri, namun jika dicermati lebih dalam, ada satu hal yang menjadi perhatian utama sang pelatih, yaitu waktu pemulihan yang lebih pendek dibanding Indonesia. Thawachai berkata, tentu saja itu sesuatu yang sudah kami rencanakan dalam hal pemulihan, karena kami punya 2 hari saja untuk istirahat. Lawan mereka, Indonesia mendapat waktu istirahat lebih panjang karena bermain lebih awal di fase grup. Dalam turnamen pendek seperti ini, kondisi fisik bisa sangat menentukan. Dan Thailand harus bekerja keras untuk menyegarkan tubuh dan pikiran pemain mereka. Tapi yang paling menarik adalah soal tekanan. Tekanan dari siapa? Bukan dari taktik Indonesia, bukan dari kualitas pemain, tapi dari para supporter Indonesia yang dikenal fanatik dan penuh semangat. Thawachai menyebut, kami tahu fans Indonesia sangat mencintai sepak bola. Mereka selalu mendukung tim mereka dan itu akan jadi atmosfer yang luar biasa. Dia juga mengingatkan para pemainnya untuk siap tampil dalam tekanan besar. Saya bilang ke para pemain, mainlah seperti biasa, meski stadion penuh. Jangan takut. Entah itu pendukung kami atau pendukung kalian, tetaplah fokus.
Ini artinya pelatih Thailand sadar bahwa Garuda Muda bukan hanya kuat secara teknis, tapi juga punya kekuatan ekstra dari dukungan luar biasa supporter mereka. Siapa yang bisa lupa atmosfer gila di stadion saat Indonesia main? Ribuan supporter meneriakan dukungan tanpa henti. Tekanan itu bisa membuat lawan gemetar bahkan sebelum peluit pertama berbunyi. Meski menghadapi banyak tantangan, pelatih Thawachai menegaskan bahwa anak-anak asuhnya tidak akan gentar. Ia mengatakan bahwa tekanan seperti ini justru bisa menjadi ujian yang bagus untuk perkembangan para pemain muda. Kalau kita ingin jadi juara, katanya, maka kita harus siap bertanding dalam situasi apapun. Di bawah tekanan di depan ribuan penonton atau saat kondisi tidak ideal. Dia juga menyebut pentingnya memiliki mental petarung, yaitu tidak hanya kuat fisik, tapi juga punya jiwa pemberani di lapangan. Tidak mudah panik, tidak mudah jatuh. Dan ini akan jadi pertarungan mental juga bagi Thailand. Mampukah mereka menahan tekanan dari Indonesia yang tampil penuh semangat dan percaya diri? Pertandingan ini diprediksi akan berlangsung sengit. Thailand dengan permainan kolektif mereka menghadapi Indonesia yang lebih dinamis dan cepat. Di atas kertas kedua tim punya peluang 50 hingga 50. Tapi faktor stamina, semangat, dan dukungan supporter bisa jadi pembeda. Reaksi fans Thailand sendiri cukup beragam. Ada yang optimis, tapi banyak juga yang mengaku cemas. Beberapa media Thailand bahkan menyebut Indonesia sebagai tim paling komplit di turnamen kali ini. Dan di sisi Indonesia, tentu saja dukungan terus mengalir. Garuda Muda sedang berada di performa terbaik. Dan pelatih Gerald Van den Burg tahu benar bagaimana mengatur strategi di laga-laga penting. Pertandingan Indonesia versus Thailand ini bukan hanya semifinal biasa. Ini adalah pertarungan harga diri, pertarungan dua filosofi sepak bola, dan mungkin pemanasan final yang terlalu cepat. Pelatih Thailand sudah menyatakan kesiapan mereka. Tapi apakah itu cukup untuk menahan laju Garuda Muda yang sedang terbang tinggi? Kita tunggu saja di laga panas hari Jumat nanti. Jangan lupa dukung timnas U23 kita dan semoga mereka bisa melangkah ke final. Kalau menurut kamu siapa yang akan menang? Tulis prediksimu di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe biar kamu nggak ketinggalan update seputar sepak bola Indonesia dan Asia Tenggara. Berkelas, Thailand akan bertemu Indonesia di semifinal Piala ASEAN Cup U23 tahun 2025. Dan yang menarik, seorang sosok terkenal dari Thailand, Madam Pang, justru terlihat ketar-ketir menghadapi Garuda Muda. Ada apa sebenarnya? Apa yang bikin manajer tim Thailand ini sampai menggelar konferensi pers darurat? Yuk kita bahas lengkap. Suasana panas mulai terasa menjelang semifinal Piala ASEAN Cup U23 tahun 2025. Setelah hasil undian keluar, semua mata langsung tertuju pada satu laga besar, Thailand versus Indonesia. Timnas Thailand U-Strip 23 lolos sebagai juara grup C, sementara Indonesia dengan gagah menaklukkan grup neraka dan keluar sebagai pemuncak grup A. Dua tim kuat, dua negara besar Asia Tenggara. Pertemuan yang syarat gengsi dan bisa dibilang ini final yang datang terlalu cepat. Tapi dari semua reaksi pasca undian, satu yang paling mengejutkan datang dari Thailand. Sosok legendaris dan flamboyan Madam Pang terlihat tidak seperti biasanya. Dalam konferensi pers yang mendadak di Bangkok FA Center, Madam Pang tampil dengan ekspresi serius. Bukan seperti biasanya yang penuh semangat, kali ini nadanya hati-hati. Dan di hadapan puluhan jurnalis, ia membuat pengakuan mengejutkan. Dia bilang, sebenarnya lebih ingin Thailand bertemu Filipina di semifinal daripada Indonesia. Kutipannya jadi viral, sejujurnya saya berharap kami bertemu Filipina. Mereka memang berkembang, tapi belum sekuat dan setaktis Indonesia saat ini. Lalu dia melanjutkan dengan kalimat yang bikin fans Thailand tercengang, Indonesia adalah tim paling menakutkan di turnamen ini, mereka cepat, kuat, dan sangat percaya diri. Saya tidak akan bohong, kami semua khawatir. Wow, jujur dan terbuka, tapi apakah ini sinyal kekalahan sebelum bertanding? Kalau kita lihat performa Indonesia di turnamen ini, memang wajar kalau Madam Pang cemas. Indonesia tampil sempurna di fase grup. Grup A bahkan dijuluki grup neraka, berisi Malaysia dan Filipina, tapi Indonesia melibas semua lawan tanpa kebobolan satu gol pun. Di bawah pelatih Gerald Van den Burg, strategi Garuda Muda benar-benar rapi dan eksplosif. Nama-nama seperti Victor Detan, Jendre Vans, dan Arkan Fikri jadi momok nyata buat lawan.
Cepat, pintar, disiplin, tim ini nggak hanya mengandalkan semangat, tapi juga kecerdasan bermain. Tapi tunggu dulu, kekhawatiran Madam Pang bukan cuma soal kualitas Indonesia sekarang. Ada luka lama yang belum sembuh. Kita flashback ke tahun 2023, final SEA Games. Thailand dipermalukan oleh Indonesia dengan skor mencolok 5-2. Dan banyak pemain Thailand U23 saat ini adalah bagian dari skuad waktu itu. Madam Pang bilang, kami tahu tekanan Indonesia sangat agresif. Sekali lengah, mereka bisa menghukum kami dalam sekejap. Jadi, ini bukan cuma soal laga. Ini juga soal balas dendam, soal tekanan psikologis. Komentar Madam Pang menimbulkan pro kontra di Thailand. Sebagian media memujinya karena jujur dan menghormati kekuatan Indonesia. Tapi sebagian lagi mengkritik. Bangkok Post menulis kalau manajer sudah takut duluan, gimana pemainnya? Ada yang bilang komentarnya bisa menurunkan mental tim, bisa membuat pemain kehilangan kepercayaan diri. Tapi Madam Pang tetap berdiri dengan pernyataannya. Saya akan berdoa lebih banyak dari biasanya. Ini akan jadi malam yang sangat panjang. Pertandingan akan digelar di Stadion Megah Gelora Bung Karno, Jakarta, tanggal 25 Juli 2025. Dan bisa dipastikan stadion akan penuh lautan merah putih. Atmosfer panas, dukungan luar biasa, dan tekanan besar akan menyambut tim Thailand. Tapi bukan berarti mereka akan menyerah. Thailand tetaplah tim besar dengan sejarah panjang dan kualitas yang tidak bisa dianggap remeh. Pertanyaannya sekarang, siapa yang lebih siap? Siapa yang bisa bermain dengan kepala dingin dan semangat membara? Laga Indonesia versus Thailand ini akan jadi duel paling menegangkan di Piala ASEAN Cup U23 tahun 2025. Bukan hanya duel taktik, tapi juga duel mental, semangat, dan sejarah. Madam Pang boleh saja ketar-ketir, tapi itulah bukti bahwa Garuda Muda memang sedang di atas angin. Lalu, menurut kamu, siapa yang akan menang? Apakah Indonesia akan kembali menghantam Thailand seperti SEA Games 2023? Atau justru Thailand yang bangkit dan membalas dendam? Tulis prediksimu di kolom komentar ya. Dan jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Biar kamu nggak ketinggalan update terbaru dan cerita seru lainnya dari dunia sepak bola Asia Tenggara. Mantap! Raihan Hanan, gelandang muda timnas U23 Indonesia sekaligus pilar andalan Persija Jakarta. Kini ia sedang jadi sorotan bukan cuma karena performanya yang memukau, tapi karena keberaniannya menghadapi tantangan besar Thailand di semifinal ASEAN Cup U23 tahun 2025. Dan yang bikin bangga Raihan Hanan gak gentar sama sekali. Ia justru yakin Indonesia bisa keluar sebagai juara. Penasaran dengan cerita lengkapnya? Yuk simak sampai habis. Di bawah asuhan pelatih Gerald Vandenburg, timnas Indonesia U23 tampil luar biasa di fase grup. Menang besar atas Brunei, tampil dominan lawan Filipina, dan sukses menahan imbang Malaysia. Di tengah penampilan kolektif yang solid itu, ada satu nama yang jadi pengatur ritme di lini tengah, Raihan Hanan. Pemain muda Persija ini tampil konsisten sebagai gelandang box-to-box. Bukan hanya jago distribusi bola, dia juga piawai dalam menutup ruang dan memutus serangan lawan. Saat melawan Brunei, dia sukses mencetak 1 gol dan jadi pemain terbaik di lapangan. Tapi menurut Raihan, itu semua belum cukup. Raihan Hanan dengan tegas bilang, saya ingin juara di setiap turnamen. Menang di setiap pertandingan bersama timnas. Buat Raihan, bermain untuk timnas bukan hanya soal tampil bagus, tapi soal tanggung jawab, soal pengabdian, soal memberikan kebanggaan bagi jutaan pendukung Garuda. Dia menyadari lawan berikutnya bukan sembarangan Thailand. Tim yang punya sejarah panjang di Asia Tenggara. Tim yang pernah menyulitkan Indonesia di banyak level kompetisi. Tapi Raihan gak takut. Dia bilang, kami sudah sampai di titik ini jadi gak ada alasan untuk mundur. Sekarang waktunya berjuang sampai akhir. Thailand memang bukan lawan mudah. Di atas kertas, skuad Gajah Perang punya pengalaman, organisasi pertahanan yang baik, dan beberapa pemain cepat di lini depan. Tapi Indonesia juga bukan tim yang bisa diremehkan. Garuda Muda punya semangat muda, determinasi tinggi, dan strategi tajam dari Coach Vandenburg. Raihan menyebut, kami sudah belajar dari banyak pertandingan. Kami tahu perjalanan ini berat, tapi kami juga tahu kami mampu.
Menurutnya menang di fase grup bukan jaminan apa-apa. Justru sekaranglah tantangan sebenarnya dimulai. Setiap detik, setiap kesalahan bisa jadi penentu. Tapi siapa sangka gelandang muda yang kini jadi tumpuan Indonesia ini dulu pernah berada di titik ragu. Raihan sempat mempertimbangkan untuk berhenti main bola. Kenapa? Karena dia berada di persimpangan melanjutkan pendidikan ke luar negeri atau terus kejar mimpi jadi pesepak bola profesional. Dia bilang, memang dari kecil saya ingin jadi pemain bola. Tapi pernah ada momen saya ingin berhenti. Harus milih kuliah ke luar negeri atau tetap di sepak bola. Beruntung, Raihan akhirnya memilih untuk bertahan. Dan sekarang, pilihannya terbukti tepat. Raihan bukan pemain dengan skill pamer gaya. Tapi dia punya satu hal yang sangat penting di tim nasional, mental juara. Dia bukan cuma ingin menang, tapi ingin jadi lebih baik setiap hari. Ini baru awal. Saya ingin selalu jadi lebih baik dari kemarin. Pernyataan sederhana, tapi penuh makna. Karena pemain muda seperti Raihan mengajarkan kita bahwa sepak bola bukan soal cepat terkenal, tapi soal konsistensi dan kerja keras. Pertandingan Indonesia versus Thailand akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno 25 Juli 2025. Stadion yang selalu jadi saksi momen-momen bersejarah Garuda. Raihan dan kawan-kawan tahu ini bukan pertandingan biasa. Tapi mereka siap. Mereka tahu seluruh Indonesia akan mendukung mereka. Kami gak mau berhenti di semifinal. Kami ingin final. Kami ingin juara. Kalimat Raihan yang tegas tapi penuh makna. Itu bukan sekadar ambisi pribadi, tapi tekad satu tim. Raihan Hanan adalah simbol dari generasi baru sepak bola Indonesia. Cerdas, rendah hati, pekerja keras, dan penuh rasa cinta pada tanah air. Laga semifinal sudah di depan mata. Kita akan saksikan sendiri seberapa besar nyali Garuda Muda menghadapi Gajah Perang. Dan Raihan, dia akan ada di tengah lapangan memimpin perlawanan Indonesia. Menurut kamu, bisakah Raihan dan timnas kita membawa pulang trofi juara? Tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kamu gak ketinggalan konten seru lainnya seputar sepak bola nasional. Heboh, pelatih Malaysia terang-terangan mengincar satu nama, Jens Raven. Yap, striker muda andalan Indonesia itu akan dijadikan target utama untuk dimatikan. Kira-kira apakah Jens Raven bakal berhasil lepas dari pengawalan Harimau Malaya? Atau justru dibuat mati kutu di kandangnya sendiri? Yuk kita bahas secara mendalam. Jangan lupa subscriber dulu biar gak ketinggalan kabar panas timnas. Sobat Garuda, siapa sih yang gak kenal panasnya rivalitas antara Indonesia dan Malaysia di dunia sepak bola? Bukan cuma di level senior, tapi sampai U23 pun tensinya selalu tinggi. Kali ini duel makin seru karena dua tim ini sama-sama masih berjuang untuk lolos ke semifinal. Indonesia memang sedang di puncak klasemen, tapi belum aman. Malaysia, mereka harus menang kalau mau lanjut. Laga ini bakal digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senin malam. Dan ya, kita semua tahu, GBK adalah neraka bagi tim lawan. Tapi Malaysia datang dengan misi khusus dan salah satunya menghentikan Jens Raven. Jens Raven, pemain muda berdarah campuran Indonesia-Belanda ini baru 19 tahun, tapi penampilannya di dua laga awal bikin banyak orang tercengang. Di laga lawan Brunei, dia mencetak gol dan aktif menekan. Saat menghadapi Filipina, meski tak mencetak gol, Raven jadi target man yang cerdas dan kuat. Pelatih Malaysia, Nafuzi Zain, dalam konferensi pers menyatakan, meski masih muda, Jens Raven punya fisik dan teknik yang sangat bagus. Bukan cuma soal cetak gol. Jens Raven adalah pemain yang pintar dalam membuka ruang, kuat dalam duel 1 lawan 1, dan berani duel udara. Nafuzi sadar, kalau Raven dibiarkan bebas, maka gawang Malaysia bisa jadi bulan-bulanan. Nah, ini yang menarik. Menurut Nafuzi, Jens Raven adalah ancaman nyata. Dan dia terang-terangan menyebut bahwa Raven akan jadi perhatian khusus dalam skema pertahanan Malaysia. Kami harus mewaspadai pergerakannya. Dia pintar, kuat, dan tahu kapan harus menyerang ruang, ucap Nafuzi. Bukan hanya Raven, tapi mayoritas pemain Indonesia dinilai punya fisik lebih baik. Ini yang bikin Malaysia harus kerja ekstra keras, terutama di duel udara dan transisi. Jadi kemungkinan besar Malaysia akan memasang pengawalan ketat pada Raven bisa dengan sistem man marking atau bahkan double cover.
Pertanyaannya sekarang, apa Jens Raven siap menghadapi itu? Sementara itu di kubu Garuda Muda, pelatih Gerald Vandenburg tidak gentar sedikit pun. Dia percaya bahwa Raven dan timnya sudah siap dengan segala tekanan, termasuk taktik keras dari Malaysia. Kami tahu lawan akan bermain agresif, tapi kami juga punya rencana, ujar Vandenburg. Mentalitas Raven juga luar biasa. Meski usianya baru 19 tahun, dia punya kepercayaan diri tinggi, bahkan saat bermain di depan puluhan ribu supporter. Ini keunggulan Raven yang paling menonjol, bukan cuma soal teknik, tapi mental. Kalau bicara strategi, kita bisa lihat seperti ini, Malaysia akan bermain menunggu, bertahan rapat, dan mencoba melakukan serangan balik cepat. Indonesia akan menguasai bola, membangun serangan dari bawah, dan mengandalkan Raven sebagai ujung tombak. Namun kalau Raven dimatikan, siapa yang akan jadi alternatif? Untungnya Indonesia punya Raihan Hanan dan Rachmat Arjuna di sisi sayap yang juga punya kecepatan dan naluri menyerang tinggi. Artinya kalau Raven dikawal ketat masih ada banyak celah yang bisa dieksploitasi. Dengan dukungan penuh dari supporter di GBK dan performa solid di dua laga awal, Indonesia sedikit lebih diunggulkan. Namun Malaysia datang dengan tekad membara dan rencana matang. Prediksi skor Indonesia 2-1 Malaysia, tapi kalau Raven bisa lepas dari kawalan, jangan heran kalau skor bisa jadi 3-0. Sedikit fakta menarik buat kamu, Jens Raven adalah pemain termuda di lini depan Garuda Muda. Di Belanda dia sempat berlatih di akademi profesional dan dikenal sebagai striker dengan akurasi tembakan tinggi. Dalam dua laga ASEAN Cup U23 ini, Raven mencatat rata-rata 4 tembakan per pertandingan. Jadi wajar aja kalau Malaysia sampai ketar-ketir dan fokus ke satu pemain ini. Sobat Garuda, pertandingan ini bukan hanya soal siapa yang lolos, tapi juga soal harga diri dan kehormatan di ASEAN. Malaysia sudah siap mengunci Jens Raven. Tapi apakah mereka berhasil? Atau justru Raven akan bikin kejutan dan membungkam Harimau Malaya di GBK? Tulis prediksimu di kolom komentar, apakah Raven bakal cetak gol lagi? Atau justru pemain lain yang bersinar? Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalain lonceng biar gak ketinggalan kabar terbaru dari Garuda Muda. Mantap! Timnas U-Strip 23 Indonesia siap menghadapi laga penentuan melawan rival abadi, Malaysia. Pertandingan yang akan digelar di Stadion Keramat GBK ini bukan cuma soal gengsi, tapi juga tiket ke semifinal ASEAN Cup U23 2025. Lalu, siapa saja pemain yang akan diturunkan pelatih Gerald Vandenburg di laga krusial ini? Apakah Jens Raven bakal jadi starter lagi? Apakah Arkan Fikri tetap dipercaya? Yuk kita bongkar prediksi susunan pemain terbaik yang siap habisi Malaysia. Sobat Garuda, duel Indonesia versus Malaysia selalu panas. Gak peduli levelnya senior atau U23, tensinya selalu tinggi. Terakhir kali kita ketemu di level U23, kita sukses menang. Tapi kali ini, tekanan makin besar karena main di kandang sendiri dan status kita sedang memuncak. Setelah menang telak 8-0 atas Brunei dan susah payah menang 1-0 atas Filipina, posisi Indonesia memang di puncak klasemen grup A, tapi belum aman. Kita masih bisa disalip Malaysia kalau kalah di laga ini. Jadi ini bukan laga biasa, ini adalah final sebelum final. Pelatih asal Belanda, Gerald Vandenburg, membawa filosofi sepak bola menyerang khas negeri kincir angin. Dan kita udah lihat bentuknya di dua laga awal, formasi 4-3-3 yang cair dan fleksibel. Pertanyaannya sekarang, apakah dia akan kembali merotasi skuad? Atau kali ini turun dengan tim terbaiknya? Jawabannya, kemungkinan besar tim terbaik. Di laga sebelumnya rotasi dilakukan untuk menjaga kebugaran pemain. Tapi lawan Malaysia bukan waktu untuk eksperimen. Kita harus turunkan komposisi ideal. Mulai dari belakang dulu, penjaga gawang. Nama Muhammad Ardiansyah diprediksi tetap jadi pilihan utama. Penampilannya solid di dua laga awal, terutama saat lawan Filipina. Dia beberapa kali menggagalkan peluang emas lawan. Duet back tengah, disinilah kekuatan utama kita, Muhammad Ferrari dan Kadek Arel. Keduanya tangguh di duel udara dan punya distribusi bola yang rapi. Mereka akan diapit oleh Kakang Rudianto di kanan dan Doni Tri Pamungkas di kiri. Doni punya kecepatan dan Kakang dikenal dengan crossing akuratnya.
Back-back ini harus benar-benar fokus karena Malaysia punya pemain cepat di sektor sayap. Jangan sampai lengah. Nah, di lini tengah kita punya trio maut, Robby Darwish, Tony Firmansyah, dan si jenius Arkan Fikri. Robby dan Tony adalah gelandang bertahan yang siap menyaring setiap serangan Malaysia. Mereka seperti tameng pelindung sebelum bola masuk ke kotak penalti. Sementara Arkan Fikri, wow, pemain ini ibarat dirigen orkestra. Umpan-umpannya tajam, visi bermainnya luar biasa. Gol ke gawang Brunei, itu berawal dari kreativitas Arkan. Kalau trio ini dalam kondisi on fire, Malaysia bakal susah berkembang. Di lini serang kita punya predator muda yang makin tajam, Jens Raven. Striker jangkung ini unggul dalam duel 1 lawan 1, punya naluri gol tinggi dan jadi target man ideal di kotak penalti. Setelah disimpan saat lawan Filipina, Raven pasti kembali ke starting 11 di laga penentuan ini. Di kanan dan kiri kita punya dua pemain lincah, Raihan Hanan dan Rahmat Arjuna. Keduanya punya kecepatan, bisa menusuk dari sisi sayap dan jadi mimpi buruk buat bek Malaysia. Rahmat dan Raihan juga rajin bantu pertahanan. Ini penting karena Malaysia pasti coba menyerang lewat sisi sayap juga. Berikut ini susunan pemain terbaik yang diprediksi bakal turun lawan Malaysia di posisi kiper, Muhammad Ardiansyah. Posisi bek Kakak Rudianto, Muhammad Ferrari, Kadek Arel, Doni Tri Pamungkas. Di posisi gelandang, Robby Darwish, Tony Firmansyah, Arkan Fikri, dan posisi penyerang, Raihan Hanan, Jens Raven, Rahmat Arjuna. Formasi 4-3-3 menyerang. Ini dia skuad impian untuk mengunci tiket ke semifinal dan mengubur mimpi Malaysia di GBK. Apa kunci kemenangan Indonesia? Start cepat. Jangan kasih Malaysia kesempatan menguasai tempo. Fokus bertahan. Malaysia bisa eksplosif kalau dikasih ruang. Manfaatkan bola mati. Kita punya pemain-pemain tinggi dan kuat di udara, termasuk Jens Raven dan Ferrari. Prediksi skor akhir, kalau semua berjalan sesuai rencana, Indonesia bisa menang 2-0 atau bahkan 3-1. Tapi ingat, ini laga syarat tekanan, jadi mental pemain akan sangat diuji. Jadi, Sobat Garuda, laga ini lebih dari sekadar pertandingan. Ini soal harga diri lolos ke semifinal dan menegaskan siapa penguasa ASEAN di level U23. Apakah tim ini akan jadi generasi emas berikutnya? Tulis di kolom komentar siapa pemain favorit kalian di Timnas U-Strip 23 kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain loncengnya biar gak ketinggalan update terbaru Timnas. Ini baru mantap. Pelatih kita, Gerald van den Burg, percaya diri penuh Timnas U-Strip 23 bisa permalukan Malaysia di kandang sendiri. Apa rahasianya? Seberapa siap sebenarnya Garuda Muda? Kita bakal bahas strategi, komentar van den Burg, kekuatan Malaysia, dan prediksi hasil pertandingan di video ini. Tonton sampai habis ya. Sobat Garuda, siapa sih yang nggak tahu kalau duel Indonesia versus Malaysia selalu jadi pertandingan paling emosional dan penuh gengsi? Dari level senior sampai U23, pertarungan ini selalu mendidih. Dan sekarang keduanya bertemu lagi di ajang bergengsi ASEAN Cup U23 2025. Indonesia hanya butuh 1 poin untuk lolos ke semifinal. Tapi ingat, Malaysia juga punya misi, mereka harus menang untuk tetap hidup di turnamen ini. Laga hidup mati di Stadion Keramat GBK dengan puluhan ribu supporter Garuda. Siapa yang bakal menang? Pelatih Timnas U23, Gerald van den Burg, tampil percaya diri saat diwawancarai jelang laga. Dalam konferensi pers, ia berkata, keyakinan saya selalu bahwa kami baik-baik saja dan kami bisa memenangi pertandingan. Van den Burg tahu laga ini nggak akan mudah. Dia mengakui kalau Malaysia bakal tampil habis-habisan. Tapi dia juga meyakini satu hal, mental juara itu dimulai dari keyakinan. Kalau kamu udah ragu dan berpikir akan kalah, maka kamu pasti kalah. Jika Anda sudah berpikir bahwa Anda bisa kalah, Anda akan kalah. Kami tahu Malaysia tim yang kuat, tapi kami juga siap dan kami akan berjuang. Kalimat itu bikin publik optimis. Van den Burg tahu cara mengelola tekanan dan membangun mentalitas juara pada skuad muda ini. Van den Burg bukan pelatih sembarangan.
Ia pernah menjadi direktur teknik Ajax U21 dan gaya mainnya adalah kombinasi dari disiplin Eropa dan kreativitas Asia. Menurut Vandenburg, Garuda Muda sudah mempersiapkan diri dengan sangat matang. Dari sesi latihan tertutup, dari simulasi tekanan, sampai video analisis permainan Malaysia. Semuanya dikerjakan. Kami tahu bahwa Malaysia sangat kuat, tapi kami juga tahu bagaimana menghadapi mereka, katanya. Dia juga mewanti-wanti para pemain agar tidak terlena meski hanya butuh hasil imbang. Kami ingin menutup fase grup dengan sempurna. Kami ingin menang. Titik. Vandenburg juga mengingatkan agar Malaysia tidak diremehkan. Banyak yang menilai Malaysia lemah karena kalah dari Filipina. Tapi bagi Vandenburg itu bukan cerminan kekuatan mereka. Mereka punya tim yang sangat bagus. Waktu lawan Filipina mereka hanya kurang beruntung. Bukan berarti mereka lemah. Malaysia punya beberapa pemain yang cepat dan berani duel. Dan jangan lupakan motivasi ekstra mereka balas dendam dan rebut tiket semifinal. Artinya, Garuda Muda gak bisa main santai. Ini harus jadi laga paling fokus dan disiplin. Sejak ditangani Vandenburg, performa timnas U23 terlihat lebih rapi, lebih sabar, dan lebih terorganisir. Formasi 4-3-3 jadi andalan. Dengan lini tengah yang kuat Robbie Darwish, Tony Firmansyah, dan Arkan Fikri Indonesia mengontrol permainan. Di lini depan, Jens Raven jadi target man yang sangat merepotkan lawan. Didukung oleh kecepatan Raihan Hanan dan Rachmat Arjuna. Ini bukan sekadar tim muda. Ini adalah tim masa depan Indonesia. Kalau ingin permalukan Malaysia, ini kunci suksesnya menurut analisis Vandenburg dan performa sebelumnya main agresif sejak menit pertama. Jangan kasih Malaysia kesempatan bangun kepercayaan diri. Kendalikan lini tengah. Malaysia punya gelandang yang suka press tinggi. Kita harus lebih cepat. Manfaatkan bola mati. Corner, free kick, dan set piece bisa jadi senjata rahasia. Jaga emosi. Laga lawan Malaysia pasti panas. Jangan terpancing provokasi. Dengan semangat juang, taktik matang, dan dukungan puluhan ribu fans di GBK, Indonesia punya peluang besar menang. Prediksi skor Indonesia 2-1 Malaysia, atau kalau mainnya lepas dan percaya diri, bisa saja Indonesia 3-0 Malaysia. Tapi ingat, ini laga yang penuh tekanan. Malaysia pasti bakal all out. Kalau kita lengah sedikit aja, bisa jadi bencana. Sobat Garuda, pertandingan ini bukan cuma soal poin. Ini soal harga diri, soal sejarah, dan soal membuktikan kalau generasi muda kita punya mental juara. Gerald Vandenburg percaya penuh pada timnas U23 Indonesia. Dan sekarang, saatnya kita semua tunjukkan dukungan 100% buat Garuda Muda. Menurut kamu siapa pemain yang bakal jadi pembeda di laga lawan Malaysia? Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya biar gak ketinggalan update terbaru seputar timnas.